Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, hal yang paling penting dan utama bagi seorang muslim adalah takwa. Kata takwa mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Hampir setiap pekan kita diingatkan oleh para khotib di mimbar-mimbar Jumat tentang peningkatan takwa. Bahkan saat ini puasa di bulan Ramadan, di antara tujuannya juga adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini menunjukkan tujuan dari puasa, yaitu agar bertakwa. Di sisi lain, bahkan di dalam tujuan dari pendidikan nasional kita juga adalah untuk mencetak peserta didik yang beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan pentingnya bertakwa. Allah sendiri di dalam firman-Nya banyak sekali menyediakan berbagai macam ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini akan menyediakan bagi orang-orang yang beriman bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jannah yang itu luasnya seluas langit dan bumi. Ini yang pertama. Belum lagi kita akan dimudahkan segala urusan kita di dunia. Bahkan dimudahkan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memudahkan bagi siapa saja yang bertakwa segala urusannya di dunia. Termasuk dia akan diberikan rizki bahkan dari pintu yang tidak disangka-sangka. Itu di antara ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bagi kita seorang muslim betapa pentingnya arti takwa itu sendiri. Ya, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memaknai takwa. Bahkan ini juga bisa kemudian kita peruntukkan untuk menunjukkan kriteria orang bertakwa. Bahwa takwa itu kata beliau al-khaufu minal jalil, itu yang pertama. Nah, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Ini adalah di antara kriteria takwa yang pertama. Takut kepada Allah itu karena di latar belakangnya adalah keyakinan dia dan pemahaman dia terhadap keagungan dan kemahabesaran Allah. Dia akan selalu merasa diawasi dimanapun dia berada. Karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan dan segala tindakan yang ia lakukan. Karena dia meyakini Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Oleh karenanya dia tidak akan melakukan sesuatu yang dibenci Allah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri, korupsi dan lain sebagainya itu tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang bertakwa, karena tadi al-khaufu minal jalil, begitu ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu beramal berdasarkan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dia mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Oleh karenanya kita pahami bersama, kalau ditanya setiap muslim ketika ditanya apa fungsi Al-Qur'an, pasti dia akan paham bahwa Al-Qur'an adalah pedoman umat muslim. Bahkan pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim seharusnya sudah kita upayakan
sejak awal untuk senantiasa pertama mempelajari Al-Quran, mulai dari membacanya. Setelah banyak membaca, yang kedua adalah memahami artinya, memahami kandungannya. Caranya bagaimana? Dengan menghadiri berbagai macam majelis ilmu. Setelah kita paham kandungan Al-Quran, yang ketiga adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Inilah di antara kriteria orang yang bertakwa. Kriteria selanjutnya adalah ridho bil qalil, yaitu ridho dengan yang sedikit. Ini artinya orang yang harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dalam pandangan manusia itu sangat sedikit, tetapi dia senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Hal ini juga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita melihat yang lebih bawah daripada ungdur ilaman asfala minkum wala tangdur ilaman fawqa minkum, gitu ya. Kita diajarkan oleh Rasulullah dalam hal harta dan dunia untuk senantiasa melihat kepada yang lebih rendah daripada kita, bukan justru sebaliknya. Hal ini untuk apa? Untuk supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa tidak lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi syukur ini adalah kuncinya. Al-ridha bil qalil, dia meridhoi keputusan Allah dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Yang terakhir adalah isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal untuk kematian, mempersiapkan diri dan bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika dia tahu bahwa dunia ini hanya sementara, bahkan kalau dibandingkan antara dunia dan akhirat, mungkin tidak ada apa-apanya kesementaraan di dunia ini. Akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini adalah perbandingan yang sangat jauh sekali, sehingga dia betul-betul menggunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk bekal bagi dia di akhirat kelak. Dia melakukan berbagai macam amal soleh, dia mengaji, dia salat, dia melakukan berbagai macam hal-hal yang diperintahkan agama. Bahkan ibadah itu sendiri cakupannya sangat banyak sekali, tidak hanya semata-mata salat ibadah, tapi segala kebaikan yang itu diniatkan untuk mencari ridha Allah, itu adalah kebaikan. Mengambil batu di jalan, tersenyum kepada orang ketika berpapasan, itu adalah bagian daripada sedekah. Bahkan makan itu juga bagian daripada ibadah, dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Itu bagian daripada ibadah, dan itu semua adalah bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tentu tidak berarti kita meninggalkan dunia, tapi kita mempersiapkan dunia ini semuanya untuk menuju kampung akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing yang sedikit ini bisa bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.